Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita mengudara di langit Jakarta Utara, tepatnya di Stadion JIS ya. Karena di kolom komentar banyak sekali minta saya, Bang, ayo liput JIS lagi karena sudah lama nggak liput JIS ya. Iya, memang teman-teman, beberapa hari belakangnya ini saya agak sibuk meliput isu nasional ya yang lagi hot-hotnya yaitu RUU Pilkada ya, dan ini bersifat nasional, makanya saya liput teman-teman. Banyak yang menanyakan, Bang, emang udah nggak liput infrastruktur lagi kah? Kenapa meliputnya di luar infrastruktur? Iya, karena saat ini sedang itu ya, lagi hangat-hangatnya isu nasional. Kalau isu nasional pasti saya angkat teman-teman, kecuali kampanye ya ataupun paslon-paslon tertentu yang akan maju di kancah politik, nggak mungkin saya liput karena ini di luar politik ya, channel di luar politik. Tetapi kalau isu nasional pasti saya angkat teman-teman, agar pemberitaannya lebih meluas ya, untuk masyarakat lebih tahu kondisi negerinya seperti apa. Dan tentunya saya mengangkatnya dengan narasi-narasi positif, bukan mencaci maki pemerintah ya, karena itu tidak dibolehkan. Oke, kita kembali ke pembahasan, dan di depan kita ini sebelah barat daya ya, di samping kita terbang dari sisi selatan ini ataupun di samping ya, miring dikit itu ada storage dari proyek strategis nasional yaitu JSSC, Jakarta Sewage System. Jadi itu pengelolaan air limbah ya. Jadi di pantai utara ini, tepatnya di Ancol ya, ataupun di sampingnya sirkuit Formula E, itu sedang ada pembuatan jalur pipa pengelolaan air limbah ataupun JSSC, dan ini bersifat nasional, dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini SDA DKI Jakarta ya, juga masuk. Jadi ini terbagi dua tupoksi teman-teman, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan nantinya air limbah tersebut akan diolah sedemikian rupa menjadi air yang lebih bermanfaat, dan nantinya air limbah tersebut akan disimpan di waduk fluid. Jadi akan ada 14 wilayah ya. Dan wilayah zona 1 saat ini tepatnya di waduk fluid ya, sedang dilakukan pembangunan di situ teman-teman. Jadi otaknya dari JSS itu nanti akan ada di waduk fluid sebagai zona 1. Dan kita melipir menyusuri konkurs dari Stadion JIS ini. Di sini kalau kita lihat konkursnya sangat lebar sekali teman-teman ya. Ini lebarnya mungkin sekitar 20 meteran. Jadi ini sangat nyaman sekali bagi kalian yang akan berkunjung di sini. Dan Stadion JIS ini buka setiap hari untuk konkursnya ataupun bagian luarnya ya, untuk kalian yang ingin berolahraga di Stadion JIS ini teman-teman. Tetapi untuk masuk ke dalam itu ditutup ya. Dan kalau di sini kalau kita lihat semalam ya, baru saja ada laga big match antara Persija versus Persis Solo. Cuma di sini saya jujur agak sedikit menyayangkan ya, dimana banyak sekali sampah-sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan, yang membuang sampah bukan pada tempatnya, padahal tong sampahnya banyak banget di sini teman-teman. Tetapi entah mengapa ya, masyarakat kita itu teman-teman ya, oknum-oknum itu tidak membuang sampah di tempat sampah. Saya kadang di depan mata saya itu kadang-kadang saya lihat, ya Allah, orang habis minum air mineral ya, dibuang aja seenaknya, padahal di situ ada tempat sampah men. Kadang saya mikir, ini otaknya di mana sih orang?
Sampahnya dibuang sembarangan. Aduh, aduh. Ini juragan, mau diambilin baik sampahnya. Yuk sama-sama kita buang sampah pada tempatnya teman-teman, karena pemerintah kita ataupun Stadion JIS ya sudah menyediakan tempat-tempat sampah. Jadi seyogianya kita ini aware ya terhadap hal tersebut. Jadi yuk kita buang sampah pada tempatnya agar menciptakan kebersihan di lingkungan kita ataupun di Stadion JIS, sehingga membawa kenyamanan kepada semua pihak pastinya ya. Dan alhamdulillah ya, kemarin Persija berhasil memetik kemenangan dengan drama yang cukup ini ya, cukup sengit, di mana Persija kebobolan pertama ya teman-teman ya, yang melalui gol penalti dari Mosa Sidibe di menit ke 55 ataupun di babak kedua ya, yang membuat pecinta Persija ini sempat cekat-cekot kepalanya ya. Tapi alhamdulillah Persija langsung membalikan keadaan ya, 4 ataupun 10 menit kemudian melalui Ryo Matsumura, pemain asing dari Jepang ya, di menit ke 61 dan di menit ke 74 teman-teman. Jadi ini 2 gol langsung diborong oleh Ryo Matsumura, pemain Jepang ya, usia 30 tahun kalau tidak salah, masih muda. Nggak muda-muda banget sih ya, dia ada di middle age lah ya. Itu berhasil membawa kemenangan untuk Persija Jakarta. Dan mohon maaf kemarin saya tidak bisa datang karena saya kecapean teman-teman. Aduh, 4 hari kemarin itu benar-benar habis tenaga saya untuk meliput demo. Aduh, dan hari ini juga katanya isunya ada demo lagi teman-temannya. Ya nggak apa-apa ya, ini isu nasional, jadi saya akan angkat ya, kecuali isu kampanye tidak mungkin saya angkat di channel ini, karena ini channel bukan channel politik. Oke, ini dia kondisi terkini rumput Stadion JIS di tanggal 25 Agustus tahun 2024. After big match, kondisi rumputnya masih lumayan lah ya, masih terjaga dengan baik, meskipun ada beberapa catatan ya, mungkin ya masih ada sedikit kopek-kopek dikit, dan itu hal yang normal karena baru saja digunakan teman-teman. Kalau kalian masuk ke dalam, ini sebenarnya rumputnya itu lebih bagus sketchingnya teman-teman daripada dari drone ini sendiri, karena ini kan di ketinggian 100 meter, saya zoom turun ke bawah, jadi mau tidak mau pasti dari corak warnanya itu pasti berkurang teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk kondisi rumputnya sudah mulai jauh membaik ya daripada sebelum-sebelumnya. Dan untuk biasa ya di sisi utara terus dilakukan upaya ya mengembalikan ataupun penyinaran lebih ya, karena sisi utara ini memang untuk sinar matahari turun memang agak kurang ya, agak ketutup sedikit, makanya ditambah grolet ya dari 1 menjadi 6, dan ini bukti nyata bahwa Jakpro sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat ya, karena memang masyarakat menginginkan sisi utara untuk grow light-nya itu ditambah ya, nggak hanya 1 tetapi 6, dan masyarakat menginginkan lagi mungkin ya dari 6 ataupun menjadi 12 ataupun 15 ya. Jadi semua sisi utara itu sudah ketutup dengan matahari lagi dengan grow light teman-teman, sehingga pertumbuhan rumputnya lebih merata pastinya. Dan saat ini kita sedang menyorot di barat laut ataupun di samping ya. Kondisi rumputnya lumayan bagus, tetapi agak masuk ke utara memang agak kurang ya pertumbuhan rumputnya. Semoga saja ini bisa sesegera mungkin ya bisa dikembalikan kondisi rumputnya seperti sedia kala lagi sebelum World Cup U17 ya, ataupun sebelum diganti total, itu rumputnya dalam kondisi maksimal banget teman-teman. Oke, untuk di sisi timur kalau kita lihat
untuk bagian luar banget sih ya kayaknya ya, itu luar lapangan itu agak sedikit kopek-kopek ya, itu mungkin pupuk mungkin ya, karena memang warna pupuknya juga seperti itu. Dan memang untuk bagian luar itu memang agak sedikit kurang teman-teman, karena biasanya bagian-bagian luar itu digunakan untuk pemanasan ataupun ABC, agility, balance, and coordination, sehingga pertumbuhan rumputnya kurang maksimal karena intensitasnya lebih banyak ya daripada di tengah lapangan. Dan untuk rumput bagian tengah ini jauh lebih bagus ya dibanding sisi utara, karena di tengah ini matahari masuknya lebih maksimal teman-teman dibanding yang di pinggir ya. Dan alhamdulillah Persija memetik kemenangan kembali ya, berturut-turut ini alhamdulillah. Kemarin lawan Barito Putra menang 3-0 ya kalau tidak salah. Dan semalam juga itu Persija memetik kemenangan dengan skor 2-1 ya alhamdulillah. Dan untuk tribun-tribunnya seperti biasa masih terjaga dengan baik, dan saya salut dengan Persija ya, supporternya di Jackmania ini sangat mendukung sekali tim kesayangannya. Dan semalam juga itu ada koreografi ya, yang gambar-gambar itu yang di naik turunkan oleh supporter ya, itu bagus banget menurut saya, kreatif sekali. Dan supporter Persija juga semakin kesini semakin disiplin ya, dalam arti sudah tidak ada melempar flare lagi, bagus ya alhamdulillah. Cuma memang masih ada beberapa teman-teman supporter ya yang masih duduk di pagar ya. Ya udah nggak apa-apa, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih disiplin lagi ya, karena pagar itu berfungsi untuk guard railing ya, ataupun penjaga agar tidak turun ke bawah ya. Kalau untuk duduk ya duduknya di tempat duduk pastinya ya, bukan di pagar. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi ya supporternya, sehingga bisa lebih disiplin dan enak nontonnya ya. Jadi semua bisa menonton, karena kalau duduk di pagar itu orang yang duduk disiplin di belakang akan tertutup dengan kalian oknum-oknum yang duduk di pagar. Jadi yuk kita sama-sama disiplin, duduk pada tempatnya, sehingga nontonnya bareng-bareng enak, dan bareng-bareng bisa memberikan dukungan ataupun teriakan-teriakan ya, sehingga bisa menambah semangat tim kesayangan kita, salah satunya Persija di Stadion JIS. Karena memang ini Stadion JIS ini menuntut kita bersifat modern teman-teman. Asli ini stadion menurut saya sangat bagus sekali ya, dimana stadionnya tanpa running track, dan juga tribunnya itu sangat enak untuk digunakan supporter untuk menonton ya. Jadi datar teman-teman, jadi kita nonton itu pemain idola kita itu jelas banget bisa dilihat wajahnya teman-teman. Jadi ya yuk kita sama-sama modern, sehingga bisa menciptakan suasana sepak bola lebih enak lagi ya, amin. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk teman-teman Jakpro, terima kasih teman-teman panitia ya yang sudah menjaga Stadion JIS ini dengan baik pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.